Mungkin ada nih sobat pengangguran yang ngerasain campaign metanya udah jalan lama dan ngasilin cuan, tapi tiba-tiba resultnya drop, bahkan nggak ngasilin lead sama sekali. Tentunya kita jadi bingung ya, dan kadang malah ngeblank mau diapain nih campaignnya. Jadi di video kali ini gue coba share ya beberapa hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kesalahan yang malah berdampak lebih parah. Jadi apa aja nih yang perlu kita perhatikan pas campaign kita nggak menghasilkan? Langsung aja kita bahas satu persatu. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari Pengangguran Premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pahami dulu nih penyebab masalahnya apa. Apakah karena faktor eksternal di luar kontrol kita ataupun internal di campaign kita. Contoh nih faktor eksternal ya, seperti yang ramai kemarin dikeluhkan oleh teman-teman advertiser, terutama yang iklannya funnel ke WA. Pas calon customer nih klik tombol ke WA, malah keluar notif di HP si buyer kalau WA-nya belum diinstal. Otomatis drop banget pastinya result campaign Meta tersebut, karena si buyer pasti cenderung bakal skip. Di grup MNC sendiri ada info kalau dari Meta udah bilang problem tadi solve ya, tapi tetap aja case di lapangan masih banyak yang sangkut. Sampai ada yang bilang cuy, LPWA officially die. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang bisa kita lakukan adalah ganti metode funnelnya. Bisa CTWA langsung tanpa LP, atau pakai short form dan full form untuk leads collection-nya. Kalau faktor eksternalnya nggak ada yang berubah sama sekali, teman-teman bisa nih untuk mulai mengaudit funnel journey dari campaign-nya. Secara garis besar, teman-teman bisa cek 3 hal ini ya. Kondisi traffic atau impression, add to cart, dan conversion rate. Nah, 3 hal ini ada yang berubah signifikan nggak kondisinya? Yang pertama kita cek adalah traffic ke LP atau ke iklan tadi ya, mengalami penurunan signifikan nggak? Kalau iya, cek penyebabnya di matrix. Apakah karena CTR yang turun ataupun CPM yang meningkat? CPM meningkat artinya teman-teman dengan budget yang sama nih, audiens yang lihat iklan kita makin sedikit. Otomatis traffic ke LP makin drop dong. Kalau pas teman-teman cek ternyata CPM-nya sama aja, coba cek CTR-nya. Mungkin nggak CTR-nya turun signifikan. Kalau turun, artinya dengan impresi yang sama nih, makin dikit orang yang tertarik dengan iklan kita. Ya sama, traffic ke LP juga bakal drop dong, karena iklan kita bakal cenderung di skip nih sama target audience. CPM ini sebenarnya cenderung given sih. Bisa jadi pas hari-hari diskon besar, kayak tanggal kembar nih. Biasanya yang punya budget gede kayak MP seperti Shopee ataupun Tokopedia, itu kan promonya gila-gilaan. CPM bakal naik karena bid persaingannya makin tinggi. Kalau mau bertahan, offer kita ya mesti ditweak juga. Kalau kita pakai offer yang sama, kemungkinan iklan kita bakal kena CPM yang mahal karena kalah bidding. Tentang persaingan bidding ini pernah gue bahas di video gue yang ini ya. Selain itu, teman-teman juga perlu nih untuk cek matriks frekuensi. Kalau frekuensinya naik jadi 4 atau 5, bahkan lebih, karena iklannya udah jalan dalam periode yang lama, bisa jadi karena iklannya muncul terus-terusan di audiens yang sama. Alhasil, campaign tersebut pasti drop juga resultnya. Yang bisa kita lakukan mau nggak mau ya ganti ads kreatif ataupun ganti offernya. Jadi hal ini masuk dalam hal yang masih bisa kita kontrol. Lanjut yang kedua, kalau dari segi CTR dan traffic no problem ya. Teman-teman bisa cek indikator add to cart. Jadi trafficnya sama nih, tapi yang check out makin dikit. Bisa jadi ada beberapa penyebabnya. Misalnya nih, SKU favorit habis sehingga varian yang bisa di check out jadi terbatas. Jadi di ads kreatif di iklannya ada nih, tapi pas customer yang masuk ke landing page, varian tersebut nggak ada. Kayak dulu lah, gue pas jualan menu fisik ya, pernah jual tas lempak. Winning banget tuh. Nah, ada 3 varian, hitam, navy, dan abu-abu. Pas lagi winning, yang navy-nya habis. Jadi di landing page gue take out dong. Tapi karena iklannya winning tadi adalah warna navy, ya tetap gue running aja iklan navy tersebut. Akibatnya emang secara CTR dan CPM masuk cuy, kenceng normal trafficnya, tapi order yang masuk lebih dikit karena banyak nih yang ngarep warna navy, sedangkan yang ready cuma hitam dan abu-abu doang. Penyebab lainnya misalnya ada kendala di form buildernya, misal gangguan di order online, jadi orang nggak bisa ngisi form pemesanannya. Atau kalau teman-teman jual produk digital yang langsung payment di website, terus ada kendala nih
di payment gateway-nya. Otomatis nggak ada leads yang masuk dong. Teman-teman bisa coba untuk tes order menggunakan laptop ataupun device lain, biar tahu problemnya sangkut di mana. Penyebab lainnya nih yang teman-teman bisa cek, ada nggak negatif komen yang banyak di iklan kita. Komen negatif ini sangat berpengaruh ya terhadap scoring di fanspage dan performa iklan secara keseluruhan. Jadi pastikan teman-teman jualan produk yang ada value-nya ya, jelas-jelas berkualitas, bukan produk sampah, supaya ekosistem Meta Ads kita nggak rusak. Yang ketiga, traffic dan leads sudah oke, tapi nggak ada yang closing juga nih. Berarti teman-teman mesti cek lagi nih komponen yang ada di conversion rate. Misal kalau teman-teman udah pakai CS ya, sekali-sekali intip cuy, gimana CS merespon customer kita. Fast respon nggak? Ada di follow up nggak? Bahasa customernya enak nggak? Kalau produk-produk yang langsung payment di website, seperti produk digital, itu masih enak ya. Tapi kalau produk fisik ataupun produk solusi, perlu nih CS yang terampil untuk meningkatkan closing rate. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memberikan komisi dan bonus yang sepadan ya. Jadi biar CS-nya tambah semangat. Selain itu, di gua juga pernah kejadian cuy. Salah satu CS gua itu mengalami penurunan performa. Sering sakit juga, sering sakit kepala katanya. Nah, terus pas diobrolin, ternyata lagi kejerat pinjol cuy, karena minjemin duit ke pacarnya. Jadinya malah gali lubang tutup lubang, pinjam lagi ke pinjol yang lain untuk nutupi tagihan pinjol yang udah jatuh tempo. Nah, setelah perkara pinjolnya tadi diberesin, alhamdulillah udah bisa kerja dengan baik lagi. Jadi teman-teman cek juga nih kondisi psikologis dari CS-nya, ada masalah atau enggak. Nah, jadi itu ya beberapa hal yang teman-teman bisa cek pas lihat kok ada campaign yang beberapa hari sebelumnya masih perform bagus, tapi tiba-tiba resultnya drop, atau malah gak ada sales sama sekali. Nah, kalau udah bisa metain problemnya, mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang tepat. Awal tahun ini, pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di ebook ini gue bedah semua mulai dari produknya apa, campaign yang gue buat, mulai dari testing hingga scale up, semua gue bongkar di ebook ini. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.